Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema jangan macam-macam dengan firasat wanita. Waduh, semangat sekali Ustazah Wanita, Lulung. karena saya wanita. Karena saya wanita. Jihan juga wanita. Baik, aku punya tayangan nih jamaah nih. Firasat seorang wanita yang merasa akan kehilangan orang yang disayang. Kita lihat tayangannya, silakan. Anak korban Francisca Mawarti mengaku orang tuanya dan puluhan warga setempat ikut mengonsumsi makanan dari hajatan seorang warga. Francisca mengakui Tukiem sempat minum dawet dari suguran meski tak hadir dalam acara. Nenek 13 cucu itu pun sempat dirujuk ke rumah sakit Cakra Husada karena problem diare. Hampir 2 hari, Tukiem dirawat intensif di ICU rumah sakit. Dia mengatakan sebelum ibunya meninggal, dia mendengar suara tahlil. Dia juga mengaku sempat mendapat firasat lain, yakni bermimpi buang air. Menurut kepercayaan orang Jawa, mimpi itu bertafsir bakal kehilangan barang atau orang yang dicintai. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih jamaah nih. Aku harus tanya sama Ustadz Syam. Apa tuh? Ustadz, benar nggak sih untuk beberapa orang atau wanita ya, wanita itu ada yang dikasih sama Allah itu firasat untuk bisa apa ya, merasakan atau apa ya, tahu gitu akan adanya kematian orang-orang yang dia sayang gitu Ustadz Emang Syam. pernah kayak gitu? Aku belum sih. Aku kan Subhanallah. laki-laki ya bener. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Tabi Ustaz. guruku Ustaz Maulana Ustazah Lulung, Mas Soni, istriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya firasah yang seperti ini pun kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kami mendapati ada orang-orang yang menceritakan tentang firasatnya tentang orang yang meninggal itu sebelum meninggal. Jadi rata-rata menceritakan itu kalau udah meninggal. Jadi kalau udah meninggal baru mereka ngomong, oh pantas aja kemarin tuh tiba-tiba dia rajin ke masjid gitu. Pantas aja kemarin tuh tiba-tiba dibagi-bagiin bajunya. Pantas aja kemarin tuh dibagi-bagiin dihapus-hapusin postingan-postingannya. Pantas aja kemarin tuh langsung di private itu Instagramnya segala macem kan, sosial medianya. Langsung dihapus akunnya. Oh ternyata seminggu kemudian dia meninggal dunia, ya Allah itu ternyata ini. Jadi bukan firasat sebelum meninggalnya, tapi setelah meninggal dunia baru mereka menduga-duga. Maka apa yang harus kita lakukan? Subhanallah, harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang hari kiamat, padahal Nabi loh, Nabi juga nggak menjawab gitu. Karena ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang memang kita manusia tidak pernah mengetahui. Termasuk diantaranya ajal, bagaimana kita meninggal, di mana kita akan meninggal dunia, dan kapan kita meninggal dunia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tanda-tanda kematiannya. Memang ada tanda-tanda ajal itu akan menjemput. Misalnya dalam beberapa kitab disebutkan 40 hari sebelum akan merasakan ini, 100 hari sebelum akan merasakan ini, 7 hari sebelum, dan hari hanya mereka akan merasakan. Namun biasanya yang menyadarinya hanyalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang firasat, Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah pernah yang namanya belajar yang namanya kutubul firasah. Jadi beliau berangkat ke Yaman. Akhirnya setelah mempelajari, menguasai kitab ini, beliau pun pulang. Sepanjang perjalanan semua yang dipelajari dalam kitab itu ternyata benar. Melihat orang berfirasat seperti ini beliau langsung benar tebakannya. Ketika melihat orang ini benar lagi tebakannya. Hingga bertemu dengan orang yang terakhir. Ketika bertemu dengan orang yang terakhir dijamu beliau, disuruh masuk ke dalam rumahnya. Bahkan saking baiknya pertama kali Imam Syafi'i melihat, wah ini kalau dalam kitab ini orang ini nggak baik nih. Nggak baik akhlaknya. Tapi ternyata salah besar. Dijamu beliau, disuruh masuk ke dalam rumah, diberikan hidangan yang terbaik. Bahkan disuruh nginep. Nginep aja sini, nanti anakku kuusir. Anaknya pun diusir dari kamarnya supaya Imam Syafi'i bisa tertidur di dalam kamar anak si pemilik tuan rumah. Langsung kata Imam Syafi'i, sepulang dari sini saya akan membakar kitab-kitab ini. Karena menurut saya tidak ada yang benar dalam kitab firasat ini. Apa yang terjadi setelah berfirasat demikian dan salah tebakannya, setelah mau pulang kata tuan rumahnya, bayar.
Disuruh bener. bayar. Bayar. Ternyata disuruh bayar setelah pulang. Kamu telah nginap di rumahku 3 hari 3 malam kau makan di sini. Segini biayanya. Aku telah mengusir anakku dari kamarnya. Kau bisa nginap di kamarnya. Segini biayanya. Subhanallah. Maka dari itu kita nggak pernah juga boleh untuk meremehkan yang namanya firasat. Namun yang lebih penting daripada itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang kita tidak ketahui apa yang terjadi setelahnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, tetap berhusnuzon ya Ustaz Syam ya. Berhusnudzon. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga bisa menjadi ilmu yang baik buat kita semua jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang masih berbicara mengenai firasat, Jihan. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada nih langsung ke tanya ke Ustazah Lulu. Ustazah Lulu, Iya, oke, Jihan. apa Ustazah, tuh? apa sih yang harus dilakukan ketika kita tahu nih, setelah kita tahu ternyata firasat kita tuh benar-benar terjadi. Nah, firasat buruknya benar-benar terjadi. Contohnya kayak misalnya pasangan selingkuh. Pasti kan Astagfirullahaladzim. sakit banget nih ya seorang wanita. Sakit. Nah, kayak gimana nih yang harus dilakukan? Ustaz Syam? Gimana? Itu sekedar pertanyaan bro. Oh pertanyaan, oke. Jangan sampai. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mewakili juga jamaah yang ada di rumah. Mungkin Nauzubillah min dzalik, mungkin ada yang merasakan juga ya. Tapi insya Allah akan dijawab sama Ustazah Lulung. Terima Silakan kasih. Ustazah. Mohon izin guru-guru semuanya, Kak Soni. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Makanya jangan suka mikirin macem-macem. Jangan suka namanya pikiran macem-macem. Karena apa? Ana inda zoni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Pengen ditepis tuh perasaan, firasat pengen ditepis tapi ternyata muncul lagi dan ternyata kejadian. Bener kan gue bilang, bener kan ternyata yang namanya firasat wanita tidak bisa yang namanya diabaikan. Yang pertama kalau ternyata pikiran kita, perasaan kita semua ada dan terjadi keburukan itu, pertama kita istirja dulu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua adalah milik Allah, anugerah, musibah milik Allah. Dan kedua kembalikan lagi kepada Allah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saskallahu bidurin falaka sifalahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Nah, jika Allah akan berikan satu kemudorotan, mungkin memang ada suami yang selingkuh, ada pasangan selingkuh, sehingga si wanita sebagai orang punya firasat, ternyata dia sakit hati, maka dinyatakan dalam ayat ini, kalau memang itu kejadian terjadi, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Kalau memang Allah memberikan suatu kebaikan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menolaknya. Karena apa? Allah berikan semua itu kepada hamba-hamba pilihannya. Jadi sebagai kita seorang wanita, di samping memang mungkin firasat benar, kita juga introspeksi diri. Kenapa ini sampai suami aku berselingkuh? Apa kurangnya aku? Kan seperti itu. Dan yang kedua lagi, jagain tauhid kita, iman kita. Jangan sampai jatuh. Dan inilah qadarullah kita udah ikhtiar, bu saja, udah jaga yang namanya nama baik suami kita, udah jaga badan kita, harum segala macam, masih juga kayak gitu. Haza qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Ini adalah qadarullah. Jadi yang namanya firasat wanita jangan diabaikan. Makanya kita harus dekat sama Allah biar Allah kasih firasat yang baik, bukan firasat yang buruk. Kalaupun kejadian kita jadi sabar. Kadang-kadang memang gitu, kalau suami pergi kita suka deg-degan ya kan. Ya kan, karena apa? Karena kita takut itu suami gak kembali lagi. Mungkin gak kembali dalam artian dia celaka, atau mungkin gak kembali karena diambil oleh orang lain. Nauzubillah. Sama-sama diambil, tapi memang konteksnya beda, ya kan? Mudah-mudahan dalam berumah tangga semuanya diberikan sakinah, mawadah, warohmah, begitu. Mudah-mudahan. Nauzubillah min zalik kejadian, ya berarti si istri juga atau harus saling introspeksi diri ya. Kenapa bisa Introspeksi, seperti ini kenapa gitu ya. selingkuh? Dan mungkin Jadi hubungannya juga harus diperbaiki setelahnya. diperbaiki lagi. Masya Allah. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Masya Allah. Firasatku. Nah, gitu-gitulah. Baik, terima kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya, Masya Allah. Nanti kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi ya. Oke, lanjut lagi Jihan, ada yang mau ditanyain lagi Ada nggak? lagi dong Ada ke dong. Ustadz Maulana. Oh Ustaz Maulana. Nah, apa benar ada amalan tertentu Wah. supaya firasat buruk itu nggak terjadi gitu? Oh, Ustaz? bagus banget Amalan pertanyaannya. ibadah. Iya benar. Ada amalannya nggak tuh Ustaz Ada Maulana? dong. Silakan Ya, Ustaz saya Maulana. langsung praktek ya, Iya. jelasin ya. Menjelaskan, Baik, oke. mohon izin kepada semuanya, kita harus tekankan kepada wanita-wanita yang punya firasat-firasat, apalagi kali ini secara spesial kita bahas tentang hati-hati firasat wanita. Karena wanita itu peka perasaannya, kasih sayang yang besar. Nah, kalau terjadi apa-apa, apa yang harus dilakukan sosok wanita itu? Maka yang pertama-tama yang harus dilakukan, tenangkan diri
Dengan cara apa? Ambil air wudhu, kemudian salat istihara untuk meminta petunjuk agar diberikan yang terbaik jikalau memang ada perasaan itu adalah firasat. Maka salat sunat 2 rakaat, salat istihara namanya. Jadi salat sunat istihara itu tidak melulu untuk menetapkan apalah jodoh dan sebagainya, tidak. Bahkan salat sunat istihara itu sebenarnya adalah untuk menenangkan jiwa, menetapkan hati. Kemudian setelah itu lakukan salat sunat 2 rakaat, niatkan salat sunat hajat, minta kepada Allah supaya firasat yang ada ini adalah firasat kebaikan. Kenapa ada masalah? Turun-turun ya. Ya, hanya Ustazah Lulung yang tahu karena wanita memiliki firasat. Dia langsung berkata, itu kayaknya sama dengan saya turun-turun. Jadi gitu. Apalagi ada yang lebih bagus. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah terbiasa dengan adanya tolak balala dan sebagainya. Istighosa. Jadi enak. Segera lakukan yang namanya sedekah. Perempuan itu paling hebat. Bersedekah. Bisa masak, terus bikin Jumat berkah, atau bagi-bagi. Itu kan tolak bala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa bersegeralah bersedekah. Sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hebatnya sedekah itu. Apalagi namanya sedekah makanan, melewati 7 lapis langit. Masya Allah. Itu hebatnya sedekah makanan. Makanya berlomba-lomba. Makanya ada orang biasa sedekah Jumat Ya. berkah. Karena kenapa? Jumat itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Kalau Anda kesulitan, maka bersedekahlah. Insya Allah dimudahkan semua urusanmu. Jikalau ada orang punya sakit, bersedekahlah. Jadi kalau kita ke dokter, maaf, biasa ada menebus obat. Resepnya, pakai Ya, resepnya. sebaiknya nih saya kasih tekankan buat wanita. Niatkan sebagai sedekah. Oh. Jadi tidak, mahal banget. Tidak. Jadi ketika kita membayar dokter atau membayar, kemarin aku diurutkan. Oh, wow, Niatkan diurut. sebagai sedekah. 2 jam katanya ya. Iya dong. Niatkan sebagai sedekah. Ketika kita meniatkan sebagai sedekah, itu jadi lahan pahala juga. Tolak bala juga. Bahkan sedekah itu menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kulit itu. Kita sebut namanya ya, Ya. penyakit kulit. Jadi alhamdulillah dengan adanya sedekah itu tolak bala. Oke. Tasaddaqu fa inna sadaqaku fikaku minan nar. Sedekah itu penebus dari api neraka. Bahkan bukan hanya neraka di akhirat, tapi neraka di dunia berupa kesulitan, berupa panas, berupa permasalahan, berupa sesuatu yang tidak mengenakan, menyebabkan kita tidak bisa tidur, tidak menikmati dunia ini. Disebabkan apa? Karena banyaknya masalah. Maka ada baiknya tolak bala yang diajarkan orang tua kita, para guru-guru kita. Alhamdulillah itu benar adanya, utamanya wanita banyak-banyaklah bersedekah. Walaupun dia memasak di rumah. Ya. Memasak di rumah itu termasuk sedekah. Saya berniat sedekah, bikinkan kopi buat suaminya. Oh, itu boleh diniatin seperti itu. Niatkan sebagai sedekah. Oh, Masya Karena Allah. sebenarnya yang harus bikin kopi, Iya. yang harus memasak Ah. itu suami. Tuh, langsung Kan tuh, kan dinasehatin. menafkahi, Ya. menafkahi istri kebutuhannya. Oke, Kok Masya bisa? Allah. Tuh, nanti kayaknya panjang nih kalau urusan yang satu Panjang ini. nih. urusannya kalau kayak Akan gini. ada curhat-curhatan khusus nih jamaah nih. Tapi alhamdulillahnya jamaah jadi tahu nih amalan apa nih kalau misalnya wanita yang memiliki firasat buruk, amalan apa yang harus dilakukan? Yaitu sholat istikharah, sholat hajat, dan juga bersedekah. Insya Allah tidak terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Masya Allah. Nah pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana nih? Banyak wanita juga kepo nih Ustadz Maulana nih. Cara wanita nih bisa mengasah, bahkan memiliki firasat yang benar dan tepat kepada orang yang dicintai. Seperti istri-istri Rasulullah, bahkan istri para sahabat terdahulu. Bukan hanya firasat aja karena prasangka buruk aja ya. Nah cara mengasahnya seperti apa nih? Mungkin Ustadz Syam ada solusinya atau Wah. bisa dipraktekkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Soni, Jihan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari karena kami juga adalah pasangan baru dan baru belajar gitu ya. Jadi kita juga sama-sama belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap aja ini rumah.
Oke. kita Anggap aja ini rumah. Anggap rumah. Oke. Terus Kita tetangganya. Kita tetangga. Oke. Anggap aja ini rumah, terus aku pulang dalam keadaan uring-uringan. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya ada orang seperti itu? Ya Allah, nggak nyangka banget aku ada orang yang seperti itu. Sayang Ya. duduk dulu sayang, ganteng banget sih suami aku hari ini. Mau minum apa sayang? Biasalah, Kopi. boleh. Ya udah aku bikinin dulu Iya. ya. Harusnya biasanya gini, biasalah gitu dong. Biasalah. Subhanallah, baru setelah itu nanya. Baru setelah itu bertanya, ada apa? sayang? Ah, subhanallah, inilah yang dilakukan Ibunda Khadijah Al-Kubra kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah pulang daripada menerima wahyu, lalu Rasulullah dalam keadaan ketakutan, kedinginan, kegemetaran, Ibunda Khadijah tidak langsung bertanya ada apa, ada apa? Tidak, tapi Ibunda Khadijah langsung mengatakan kepada suaminya, masuk ke dalam rumah, mau minum apa? Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang berakhlak luar biasa, tidak mungkin ada orang yang mau menyakitimu. Baru setelah itu dipeluklah, diselimutilah, zammiluni, zammiluni. Tapi nggak usah ditipis, jangan usah lah. Nanti subhanallah. Jadi itu adalah praktek, karena banyak seorang wanita ketika memiliki firasat yang buruk, ya ingin terlihat peka di hadapan suaminya, tapi langsung tiba-tiba, ada apa? Kamu kok berubah hari ini? Ada apa? Kamu kok berubah hari ini? Langsung bertanya ada apa? Padahal Ibunda Khadijah tidak langsung bertanya ada apa ketika Rasulullah SAW terlihat gelisah, terlihat ketakutan. Namun dipersilahkan masuk dulu, diberikan servis yang terbaik dulu, dipuji-puji dahulu suaminya, lalulah ditanya ada apa. Subhanallah. Maka ini yang harus kita lakukan ketika kita memiliki firasat yang buruk. Jadi kamu nanti kalau misalnya curiga-curiga sama aku, kamu pernah curiga nggak sih sama aku? Belum ya? Belum ya? Sering deh kayaknya. Kayak bentar lagi deh nih makin. Enggak, dia belum pernah curiga. Belum Kenapa? Iya banget tuh Sasam ya. Dia belum pernah curiga. Kenapa? Karena ikut terus. Oh, oke. Kemana-mana ikut terus. Subhanallah. Jadi ternyata ketika kita memiliki sesuatu kepekaan, yakni firasah yang buruk, kembali berhusnudzonlah kepada Allah dan ikuti bagaimana cara-cara daripada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktekkan bagaimana mereka berinteraksi dengan suaminya, bagaimana Ibunda Khadijah berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya perempuan berfirasat kepada laki-laki, bukan hanya istri berfirasat kepada suami, suami pun berfirasat kepada sang istri. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling peka. Bagaimana ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha pecahkan piring, ya misalnya terdengar suara pecahan piring, maka Rasulullah mengatakan ibunda kalian sedang cemburu. Subhanallah. Jadi kadangkala yang salah adalah ketika hanya salah satunya saja yang peka, sedangkan pihak yang lainnya tidak merasakan kepekaan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa berdoa. Ya Rabbi, dalam Al-Quran disebutkan doa tentang istri, di dalam Al-Quran disebutkan doa tentang wanita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jihan sering banget dengar aku baca doa itu, karena kalau aku berdoa nggak pernah aku dalam keadaan berbisik-bisik. Pasti di telinganya aku doakan. Ya Allah, jadikanlah istriku ini istri soleh. Amin. Sama juga Istri Jihan. yang sabar. Kalau minta Amin. uang, minta Iya. sama Allah. Ya, Tapi berbisiknya di tengah suami. Oh iya, sama aja ya secara nggak langsung. Iya, secara nggak langsung itu kita kasih tahu gitu. Benar. Ya Allah, jadikanlah istriku Ya istri Allah yang peka. kasih ke aku rezeki. Ya Allah, tapi berbisiknya di telinganya Secara Sasam. nggak langsung ya. Bagus juga tuh boleh. Listrik habis. Oh kalau ini nih to the point langsung nih Ustazah Lulung. Berarti di sini bukan bagaimana cara mengasah firasat ya, tapi Betul. bagaimana cara belajar mengutarakan firasat atau apa yang kita rasakan kepada seseorang Iya. itu. Karena Ya. wanita itu Baik. sebenarnya firasatnya luar biasa. Ya. Prasangka-prasangkanya wanita itu luar biasa. Ya. Gini. Jangan-jangan. Itu bahaya. Jangan-jangannya banyak nih, makanya timbullah pertanyaan-pertanyaan. Makanya nanti setelah jeda iklan ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dende aning bembe.